kira-kira kalau diperiksa jantung orang kaya sama jantung orang miskin, sama tak? Sama. Coba tuh suruh sama ibu-ibu bidan periksa, sama. Malahan detak jantung orang miskin tuh normal. Buk, buk, buk. Pasti tes jantung orang kaya, buk, 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 buk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bitaufiq wal hidayah wa nasta'inu bihaulihi wa quwwatihil qawiyah. Fa innahu la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Shadaqallahul 'azim, shadaqallahul 'azim. Buat langkah yang pertama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah telah memberikan kita sehat badan, waras pikiran, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang kita cintai ini. Allah memang benar-benar maha adil, sehingga kita diciptakan berpasang-pasangan. Allah memang benar-benar maha pintar, sehingga perempuan Allah ciptakan romantis, alis mata bagaikan semut berbaris-baris. Senyumannya yang begitu manis membuat iman menjadi menipis, bahkan dompet pun menjadi tipis. Salawat berserta salam tak lupa pula kita curahkan kepada seorang proklamator Islam yang bertitel Habibullah, yang berpangkat Rasulullah, anak daripada Abdullah, buah hati daripada Siti Aminah. Semasa hidup beliau menjabat sebagai khalifah, orang Arab mencakapkan sebagai Al-Amin, dan orang Amerika mencakapkan sebagai King of the King, best and the best man. Dan tak lupa pula penghormatan saya yang paling utama, yaitu kepada pimpinan Dayah Ma'had Sirajul Huda beserta keluarga, dan kepada ustadz-ustadz yang telah sudi kiranya menilaikan saya pada malam ini, dan kepada ustadz-ustadz, ustazah-ustazah yang telah sudi kiranya mengajar pada pagi, siang hingga malam. Dan yang paling istimewanya yaitu kepada seluruh santriwan dan santriwati yang telah bernaung di tempat yang kita cintai ini. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insecure dapat menjadi penghalang bagi kita untuk berkembang dan menjadi tantangan bagi kita untuk mencapai kebahagiaan. Maka dari itu, izinkan saya untuk memaparkan sedikit momentum pada malam ini, yaitu no insecure, marilah bersyukur. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini kita sering mendengar di media sosial yang namanya insecure. Betul apa betul? Kita lihat yang glowing sedikit langsung insecure. Kita lihat motornya made in Amerika, mobilnya mewah mengkilat, rumahnya bertingkat-tingkat, bahkan emasnya 24 karat, langsung insecure. Apa sih insecure itu? Jadi hadirin, insecure adalah rasa cemas dan kurang percaya diri yang membuat seseorang merasa tidak aman. Lalu bagaimana insecure dalam Islam? Insecure dalam Islam sangatlah tidak dianjurkan. Karena apa? Karena Islam sendiri tidak pernah memandang seseorang dari segi fisik, penampilan maupun ekonomi.
Banyak orang-orang pada insecure sama orang kaya. Padahal kita di mata Allah terlihat sama saja. Makannya nasi juga, kan tak ada istilahnya orang kaya makannya emas. Kira-kira kalau diperiksa jantung orang kaya sama jantung orang miskin, sama tak? Sama. Coba tuh suruh sama ibu-ibu bidan periksa, sama. Malahan detak jantung orang miskin tuh normal. Buk, buk, buk. Pasti tes jantung orang kaya, buk, 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 buk. Kenapa? Rumah utang, mobil utang, panci pun dia utang. Hanya satu yang lunas, istri pun utang. Itu pun ditanya sama Pak KUA. Pak KUA, ya, nanti pas nikah maharnya utang dulu boleh tak? Tak boleh kata Pak KUA. Andai kata Pak KUA, karena kita udah lama kawan dekat, utang aja lah nggak apa-apa. Oke, utang kan? Utang. Oke, saya nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas, dibayar utang. Utang malahan. Makanya nggak semua yang kita pikirkan itu benar. Mentang-mentang dia orang kaya, makannya enak, hidupnya enak, tidurnya enak, tapi nggak semua yang kita bayangkan itu benar. Dan mati juga, kan nggak ada istilahnya rich people don't die. Orang kaya tak akan mati. Kan ada tuh di lagu-lagu, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat desa mati. Banyak ibu-ibu sekarang asal panen dapat duit beli cincin, panen dapat duit beli gelang, panen dapat duit beli kalung. Asal panen dapat duit beli gelang kaki, panen dapat duit lagi beli belang kaki satu lagi. Asal berjalan bergemerincing, kerincing, kerincing, kerincing. Paling suka diperlihatkan pada orang lain. Pas pergi ke kondangan, keluar biji mata orang melihat gelang kakinya. Itulah yang paling dia sukai. Pas pergi ke kondangan, makan rendang, saking pedasnya, lupa pula mengunyah, tersangkutlah, mati. Kemana semua perginya cincin, gelang, kalung? Ada nggak dibawa mati? Ada nggak? Ada nggak? Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis mengatakan yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah melihat kamu dari rupa dan harta kalian, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kalian dari ilmu dan iman kalian. Insecure juga menjadi rangkatannya body shaming. Apa sih body shaming? Body shaming pasti hadirin di sini tidak asing lagi dengan istilah body shaming tersebut. Body shaming adalah menghina bentuk tubuh seseorang, fisik maupun penampilan. Dalam Islam, body shaming ini sangatlah dilarang. Karena apa? Karena Islam tidak pernah memandang dari fisik penampilan. Seperti dalam surah Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari kalian prasangka. Sesungguhnya prasangka adalah dosa. Untuk apa wajah cantik jika mengumbar aurat, dan untuk apa wajah tampan jika hobinya berzina? Karena sesungguhnya wajah tampan dan cantik itu bukanlah sesuatu yang dapat dibanggakan. Karena sesungguhnya derajat manusia adalah berdasarkan ketakwaannya, bukan karena bentuknya ataupun asal kejadiannya. Jadi kesimpulannya yaitu setiap orang akan terlihat cantik dan tampan di mata orang yang tepat.
Maka dari itu, stop insecure, perbanyaklah bersyukur. Marilah sama-sama kita memperbaiki diri agar kelak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.